Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Septia Warman dengan NIM 24031 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan contoh SIM dalam pelayanan publik. Salah satu contoh sistem informasi manajemen yang ada di pelayanan publik yaitu adalah e-government. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur seperti ini. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur. Kerangka arsitektur itu terdiri dari 4 lapis struktur, yaitu yang pertama, adanya akses, yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik. Yang kedua, adanya portal pelayanan publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. Yang ketiga, adanya organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi, yaitu organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan, dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. Yang terakhir, adanya infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi baik antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office, maupun antara portal pelayanan publik dengan jaringan internet. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari e-government itu sendiri, yaitu sistem informasi pemerintahan dalam iktp. Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan kemunculannya berbagai jenis kegiatan berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan, e-government yang di dalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintahan yaitu iktp, dan pendidikan ada education e-learning. Yang ketiga ada kesehatan, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang e-government, yaitu adanya iktp. Namun, setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi antara lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah pusat atau daerah, serta masyarakat luas, agar terjalin suatu sistem penyelenggaraan bernegara yang lebih efektif, efisien, serta menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan dalam administrasi kependudukan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2003 tentang Electronic Government. Dikatakan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Manfaat e-government. Yang pertama, adanya
Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Yang kedua, adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum karena adanya keterbukaan transparansi. Yang terakhir, adanya pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Kita masuk ke dalam IKTP, yaitu dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi. Informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum nomor induk kependudukan yaitu NIK. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di IKTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admin. Autentikasi kartu identitas (eID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari, retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada IKTP yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari IKTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM, surat izin mengemudi. Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar, seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut. Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari, berjumlah 10. Tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya 2 jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir tipe F101 selain tujuan yang hendak dicapai. Manfaat IKTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut. Yang pertama, identitas jati diri tunggal. 2. Tidak dapat dipalsukan. 3. Tidak dapat digandakan. Dan 4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Struktur IKTP terdiri dari 9 layar yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada 2 layar dar atas. Chip ini memiliki antena di dalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi IKTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan IKTP dengan 9 layar, tahap pembuatannya cukup banyak. Di antaranya, yang pertama, ada hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip. Yang kedua, pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu. Yang ketiga, adanya implantat, yaitu pemasangan antena, pola melingkar berulang menyerupai spiral. Yang keempat, printing, yaitu pencetakan kartu. Yang terakhir, adanya spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik, dan juga laminating, menutup kartu dengan plastik pengaman. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk IKTP karena alasan berikut. Yang pertama, biaya paling murah lebih ekonomis daripada biometrik yang lain. Yang kedua, bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. IKTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, clear image, invisible ink, dan warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet serta anti-copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NIST 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006
Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm kali 85,60 mm. Adapun software yang digunakan dalam mendukung administrasi pembuatan KTP elektronik adalah dengan menggunakan software Windows Server Database Engine Standard Edition per 5 user, yaitu dengan menyiapkan satu komputer khusus untuk pelayanan pembuatan KTP elektronik yang berfungsi mengatur dan menampung data sehingga memudahkan operator melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan media pendukungnya adalah printer yang berguna sebagai output KTP dan pisau pres sebagai alat pemotong dan pencetak KTP. Dengan demikian diharapkan pegawai akan merasa nyaman dan puas dalam melakukan tugasnya. Modul aplikasi pada sistem administrasi kependudukan. Yang pertama, subsistem pembentukan database kependudukan atau pembentukan nomor induk kependudukan NIK. Yang kedua, subsistem pemutakhiran database kependudukan yang terdiri dari kegiatan yang pertama, pengolahan data kelahiran, pengolahan data kematian, pengolahan data lahir dan mati, pengolahan data pindah, pengolahan data pendatang, pengolahan data perkawinan, pengolahan data perceraian, dan juga pengolahan perubahan status kependudukan atau kewarganegaraan. Yang ketiga, subsistem pemanfaatan database kependudukan yang terdiri dari yang pertama, pengelolaan dan penerbitan buku induk penduduk, yang kedua pengelolaan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil, yang ketiga pengelolaan dan penerbitan kartu keluarga, yang terakhir pengelolaan dan penerbitan kartu tanda penduduk. Cara pembuatan iktp. Yang pertama, pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan iktp. Yang kedua, datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan surat pengantar RT atau RW ke kelurahan atau desa. Yang tiga, ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan, dan mengikuti prosedur yang ada. Kurang lebih dari tata cara membuat iktp ialah penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan atau undangan, fotokopi KK, KTP yang lama yang masih berlaku. Yang kedua, ambil nomor antrian. Yang ketiga, tunggu pemanggilan sesuai nomor antrian. Setelah itu menuju ke ruangan yang ditentukan. Setelah itu, petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database, melakukan foto, tanda tangan, perekaman sidik jari, dan scan retina mata. Petugas membutuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan, dan sidik jari. Proses perekaman selesai, undangan ditandatangani oleh operator. Bagi wajib KTP yang perekaman data iktp-nya gagal karena ada kesalahan data, agar membetulkan data melalui pelayanan penertiban KKSIAK reguler. Baru kemudian dilakukan perekaman ulang sesuai jadwal ulang yang akan ditentukan pada saat perekaman pertama. Warga daerah yang berdomisili di ibu kota dapat melakukan pencetakan dan perekaman baru kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Hal tersebut bahkan bisa dilakukan melalui daring atau online. Dalam formulir tersebut tertera bahwa hanya warga yang KTP-nya rusak atau hilang yang boleh mencetak dan merekam baru KTP elektroniknya di layanan online Dukcapil Jakarta. Menurut formulir yang sama, proses tersebut memakan waktu 3 kali 24 jam. Yang nantinya pemohon akan dihubungi melalui pesan singkat, SMS, atau WhatsApp untuk pengambilan setelah KTP elektronik dicetak. Pada pasal 63 Undang-Undang ini menegaskan penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik. Tidak hanya sebagai tanda pengenal, ternyata iktp memiliki banyak kegunaan, antara lain sebagai tanda pengenal atau bukti yang sah, mencegah data ganda dan pemalsuan KTP sehingga tercipta keakuratan data penduduk sehingga mendukung program pembangunan ikut pilkada serentak dan pemilihan umum pemilu. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai sistem informasi manajemen di pelayanan publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.